Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Al-Fajri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori komunikasi, yakninya semiotik analisis. Namun, sebelum kita masuk bagaimana sejarah mengenai semiotik analisis ini, atau sebelum kita masuk membahas lebih jauh lagi mengenai semiotik analisis ini, alangkah baiknya kita memahami sedikit terlebih dahulu mengenai semiotik analisis ini. Oke, langsung saja. Semiotik analisis adalah salah satu dari 7 tradisi dalam teori komunikasi yang diungkapkan oleh Robert D. Craig sebagai sebuah teori komunikasi. Teori semiotika komunikasi memandang komunikasi sebagai sebuah proses yang berdasarkan pada sistem tanda. Termasuk di dalamnya adalah bahasa dan semua hal yang terkait dengan kode-kode nonverbal untuk berbagi makna yang melintasi kesenjangan yang terjadi antara sudut pandang subjektif. Hal ini dikarenakan kita tidak pernah dapat mengetahui secara langsung apa yang menjadi pikiran subjektif ataupun perasaan orang lain. Maka seluruh komunikasi dilakukan berdasarkan penggunaan tanda-tanda. Dalam sudut pandang teori semiotika, berbagai masalah komunikasi yang sering kali terjadi adalah akibat adanya kesalahpahaman atau perbedaan dalam memberikan makna yang dipengaruhi oleh sifat kode-kode semiotika dan cara menggunakan tanda-tanda tersebut. Setelah mengulas sedikit mengenai apa itu semiotik analisis, selanjutnya kita masuk bagaimana sejarah munculnya teori semiotik analisis ini. Sebagai sebuah studi tentang tanda dan sistem tanda, teori semiotika modern pertama kali muncul yaitu pada abad ke-17 yang ditandai dengan tulisan John Locke yang menyatakan bahwa ketika berkomunikasi perlu menyertakan berbagai ide yang jelas ke dalam kata-kata. Semiotik atau ada yang menyebut dengan semiotika berasal dari kata Yunani someion yang berarti tanda. Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Ahli sastra atau Tiu mendefinisikan semiotik adalah tanda sebagai tindak komunikasi dan kemudian disempurnakan menjadi model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala susastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat manapun. Baik, selanjutnya kita beralih ke bagaimana pengertian teori semiotik analisis. Ahli sastra Tiu mendefinisikan semiotik adalah tanda sebagai tindakan komunikasi dan kemudian disempurnakan menjadi model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala susastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat manapun. Semiotik merupakan cabang ilmu yang relatif masih baru. Penggunaan tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dipelajari secara lebih sistematis pada abad ke-20. Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsinya tanda dan produksi makna tanda-tanda tersebut, menyampaikan sesuatu informasi sehingga bersifat komunikatif. Ia mampu menggantikan sesuatu yang lain yang dapat dipikirkan atau dibayangkan. Cabang ilmu ini semua berkembang dalam bidang bahasa, kemudian berkembang pula dalam bidang seni rupa dan desain komunikasi visual. Semiotik sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar
yang disebut dengan tanda. Dengan demikian, semiotik mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Dari pengertian teori semiotik analisis tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya teori ini merupakan salah satu teori komunikasi yang beranggapan atau yang memiliki pandangan bahwasanya komunikasi itu merupakan tanda atau kode-kode yang memiliki makna tersendiri yang dapat digunakan untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi. Kemudian yang terakhir, setelah kita mengetahui atau memahami bagaimana sejarah, kemudian juga pengertian tentang bagaimana teori semiotik analisis ini, terakhir kita mempelajari atau membahas tentang bagaimana contoh penerapan teori ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya ada banyak contoh bagaimana teori semiotik analisis ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya atau salah satu contoh sederhananya yaitu ketika kita mengacungkan jempol kepada teman kita yang mendapat prestasi di sekolah. Nah, dalam hal ini tanda itu mengacu atau kode itu mengacu kepada tujuan untuk memberikan pujian. Artinya di sini tanda atau kode itu bermakna untuk memberikan pujian. Kemudian contoh lain seperti seorang individu yang sedang menunggu bis di tepi jalan, kemudian ia melambaikan tangan dengan harapan bis itu berhenti tepat di mukanya. Maka secara tidak langsung atau secara tidak kita sadari, sebenarnya pada saat kondisi seperti itu komunikasi sedang berlangsung. Mungkin sampai di situ ulasan atau pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.